Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 9. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan selesai. Baik anak-anak, hari ini kita belajar masih di tema 2, bagian subtema D, perubahan sosial budaya dan globalisasi yang berkaitan dengan dampak dan upaya menghadapi globalisasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan dampak positif globalisasi, yang kedua, menjelaskan dampak negatif globalisasi, dan yang ketiga, menjelaskan upaya dalam menghadapi globalisasi. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa dan negara Indonesia? Pastinya kalau kita berbicara dampak, itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Bagaimana dengan dampak positif tersebut? Yang pertama adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat ini kita tidak dapat memungkiri bahwasanya hampir semua lini masyarakat, baik di kota maupun di desa, mengenal teknologi, baik yang sederhana maupun yang lebih canggih lagi. Mulai dari sarana rumah tangga, ya, seperti microwave, ya, penanak nasi misalnya, ada magicom, ada rice cooker, ya, sampai alat-alat kehidupan lainnya misalnya, ya, misalnya untuk komunikasi HP, terus untuk sarana lainnya misalnya untuk pembelajaran anak-anak pastinya pakai selain HP pakai laptop, ya, dan lain-lain. Jadi semua dari besar maupun kecil itu sudah bisa mengaplikasikan teknologi walaupun sifatnya sederhana. Yang kedua, dampak positif adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas ini berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan semakin praktis, tidak lagi ribet, ya. Kemudian efisiensi berkaitan dengan waktunya lebih simpel, lebih singkat dan cepat, tidak lagi lama. Dulu kalau mau berkirim kabar harus menulis surat, mengirimkan lewat pos, menempelkan materai, ya, perangko zaman dulu, ya. Kemudian menunggu, kalau perangkonya itu mahal maka semakin cepat, istilahnya kilat, ya. Kalau misalnya perangkonya murah, ya sampai seminggu baru nyampe. Jadi butuh waktu yang lama, tidak lagi efisien. Tapi sekarang cepat, walaupun di luar negara, misalnya kita berhubungan dengan saudara di luar negeri, kita bisa mengirim email dengan cepat dan bisa mengetahui jawabannya pula dengan cepat. Itu artinya efisiensi dalam kaitan dengan waktu. Baik, yang ketiga adalah meningkatnya perekonomian. Di era global ini, hampir semua lini bidang itu bisa meningkatkan pendapatan. Tidak hanya pada sektor utama, pangan, tapi juga di sektor hiburan pun bisa menghasilkan pendapatan, ya. Misalnya, di sektor utama, orang bekerja tidak hanya dalam segi pekerjaan kasar. Orang zaman dulu kalau menghasilkan pendapatan harus mengeluarkan keringat, misalnya dengan bekerja di ladang, dengan menanam padi, menunggu hasil panen, ya, atau mencari ikan di laut, ya, atau menebang kayu, menjual kayu dengan mengeluarkan keringat. Sekarang, dengan cara duduk di rumah, ya, menghadapi laptop dengan jaringan internet, ya, membuka bursa saham, mengklik misalnya membeli saham, ya, bisa menghasilkan uang tanpa berkeringat, ya.
Itu berarti meningkatnya perekonomian pada semua sektor lini kehidupan. Tergantung kondisi setiap orang mampu mengantisipasi dan memanfaatkan. Dan itu berkaitan pula dengan pendidikan seseorang. Adapun dampak positif yang keempat adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Ketika perekonomian meningkat, ketika ada pendapatan, maka otomatis taraf hidup menjadi lebih sejahtera. Yang dulunya cuma kuli bangunan, ya, karena tidak punya keterampilan, pendapatannya mungkin 500.000 per bulan. Tapi ketika dia menempatkan kursus, mempelajari keterampilan tertentu, mengolah kayu, misalnya membuat mebel, ya, dia menjadi lebih tinggi keterampilannya, maka pekerjaannya juga menjadi lebih baik. Yang dulunya sebagai buruh kasar, buruh bangunan, sekarang punya keahlian membuat mebel, maka dia mampu memproduksi barang yang dapat dijual dengan mahal. Maka otomatis pendapatannya menjadi lebih tinggi dan itu berakibat pada meningkatnya taraf hidup masyarakat. Adapun dampak positif yang kelima, yaitu komunikasi terjadi dengan cepat dan mudah. Ini terjadi pada teknologi yang kita pakai, yang Ibu contohkan tadi ya, dari surat, beralih ke telepon ya, dari SMS, beralih ke jaringan internet dengan WA dan lain-lain ya. Kemudian dampak yang keenam adalah berkembangnya pariwisata. Ya, zaman sekarang hampir semua daerah dapat kita kunjungi walaupun tidak langsung ya, artinya kita dapat melihat tempat-tempat yang kita mau dengan cara mengklik di internet. Kita dapat melihat ya seperti apa misalnya Raja Ampat, walaupun belum pernah ke sana tapi kita tahu keindahan Raja Ampat ya. Atau misalnya di luar negeri kita mau tahu Grand Canyon itu di mana, kita dapat menelusuri bahwasanya itu ada di Amerika Serikat ya. Bentuknya seperti apa, maka kita akan tahu. Nah, pariwisata ini ya semakin transparan, semakin terbuka orang untuk mengetahui, maka semakin besar juga kesempatan orang untuk mendatangi. Ketika ada orang yang mendatangi, maka akan terjadi kontak secara langsung, sehingga berpengaruh pada perkembangan pariwisata di wilayah tersebut ya. Misalnya di Indonesia, pada zaman dulu sebelum tahun 1980-an ya, di Bali itu belum terkenal seperti sekarang ini. Mungkin sekitar orang Indonesia saja yang mengetahui Bali. Tapi di atas 80, 90, bahkan di atas 2 tahun 2000 ini, hampir semua orang-orang di benua, 5 benua itu tahu bahwasanya Bali itu merupakan negara yang merupakan kota yang ada di Indonesia. Bahkan misalnya orang Australia itu lebih mengenal Balinya daripada Indonesianya ya. Nah, ini aneh. Kenapa? Karena memang pariwisata itu lebih menonjol ya daripada tempat yang tidak ada pariwisatanya. Baik, dampak positif yang ketujuh adalah berkembangnya alat komunikasi tersebut dan keterbukaan secara informasi. Pastinya ya, ketika ada komunikasi, maka informasi itu akan tersalurkan ya. Kita akan tahu ada kejadian apa, di mana, siapa, mengapa, kapan ya. Dan itu bisa kita ketahui dengan cepat ya melalui komunikasi. Baik, kita lanjut. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa dan negara Indonesia yang berakibat secara dampak negatifnya? Dampak negatif di sini ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu golongkan itu berkaitan dengan kekinian ya. Anak-anak sering mendengar di berita itu ada cultural shock ya. Culture shock itu artinya keguncangan budaya karena ada sistem baru ya. Jadi budaya itu yang dulunya anak muda itu cenderung pemalu misalnya ya, sekarang lebih terbuka, lebih kreatif karena ada sistem baru ya, karena ada sistem baru, komunikasi baru ya, sehingga menjadi lebih transparan, lebih kreatif ya, lebih terbuka ya.
Tapi juga ada yang negatif ya, itu kalau terbukanya positif, tapi kita fokus ke negatif. Maka yang terjadi, yang kita sorotin adalah tertekan dan frustasi. Ya, kenapa bisa tertekan dan frustasi? Ini berkaitan dengan ya, semakin banyak kontak yang kita miliki, maka tingkat pemikiran kita, pengetahuan kita juga lebih luas ya. Tapi apakah kita mampu secara fisik, secara kelakuan, secara perbuatan menyesuaikan ya? Misalnya kita tidak bisa mengimbangi teknologi ya, tapi kita memerlukannya. Apa yang terjadi? Pastinya kita akan tertekan ya, atau kita menjadi frustasi. Itulah yang disebut sebagai culture shock ya. Kemudian yang kedua adalah culture lag. Nah, ini adalah ketimpangan kebudayaan karena faktor tidak disiplin ya. Jadi Ibu contohkan seperti ini ya. Setiap wilayah itu punya budaya sendiri-sendiri yang kita sebut sebagai norma ya, yang kita sebut sebagai adat istiadat ya. Dengan adanya keterbukaan informasi seperti ini, maka akan masuk budaya dari luar ya. Ketika budaya dari luar itu masuk, maka terjadi kontak ya. Ketika terjadi kontak, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Ketika budaya daerah kalah dari budaya luar, ya, maka kita tidak akan lagi merasa menjaga, merasa lebih ketat lagi menerapkan, ya, tapi kita akan terpengaruh melakukan budaya lain, yang artinya kita tidak disiplin, ya kan? Nah, ini mengibatkan masuknya budaya lain itu secara pelan-pelan, tidak langsung, ya. Kita ikuti ya dan menggeser budayaan asli daerah. Nah, menjadi ketimpangan kebudayaan atau tumpang tindih ya, artinya culture lag. Sementara yang ketiga yaitu adanya anomi ya. Anomi ini adalah pergeseran nilai-nilai budaya masyarakat. Masyarakat itu bergeser nilainya karena merasa kebingungan. Kebingungan dalam menentukan nilai budaya mana yang harus diambil dan mana yang harus dikembangkan serta mana yang harus ditinggalkan. Nah, sekarang tidak lagi ini ya, tidak lagi ada tuntutan untuk menerapkan misalnya setiap hari kita harus memakai baju adat, kan? Tidak ada tuntutan kita harus memakai bahasa Indonesia di setiap pendidikan. Ya, tidak ada tuntutan bahwasanya kita tidak boleh berbahasa asing di jenjang pendidikan, ya. Bahkan tuntutan sekarang terbalik. Di sistem pendidikan tertentu mewajibkan memakai bahasa Arab, contohnya pondok pesantren. Di sistem pendidikan tertentu mewajibkan memakai bahasa Inggris, ya. Misalnya di tempat-tempat yang ini ya lebih spesifik. Nah, itu mengakibatkan adanya kebingungan ya, sehingga kita tidak mampu mengambil mana yang dapat kita kembangkan dan mana yang perlu kita tinggalkan ya. Ketika terjadi kebingungan seperti itu, maka kita bisa berakibat fatal dengan cara mengembangkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan kita ya. Misalnya ya, orang Indonesia itu sudah terbiasa kooperatif ya. Kita sudah terbiasa bekerja sama, ya kan? Nah, karena kita menerapkan teknologi tertentu, misalnya kita sering menggunakan teknologi, memegang HP, menggunakan internet ya, sehingga kita berkomunikasi secara tidak langsung ya, walaupun tidak ketemu kita dapat berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga. Akibatnya apa? Kita tidak terjadi istilahnya interaksi langsung, ada kontak dan komunikasi, maka tidak terjalin kebersamaan ya, maka kita bersifat individualis. Lama kelamaan ya terjadi pergeseran bahwasanya masyarakat Indonesia lebih cenderung individualis, tidak lagi kooperatif ya. Baik anak-anak, kemudian kita lebih spesifikkan bagaimana dampak negatif tadi ya dari istilah culture shock, culture lag, dan anomi tadi ya. Yang pertama adalah adanya dampak westernisasi. Anak-anak masih ingat westernisasi?
Ya, westernisasi ini bagian yang negatif ya, merupakan pola tingkah laku yang meniru kebudayaan asing. Istilahnya kita berbuat seperti orang kebarat-baratan, meniru perilaku orang barat. Siapa orang barat? Pastinya orang Eropa, orang Amerika ya, yang notabene negara-negaranya maju ya. Jadi kita berperilaku seperti seolah-olah seperti mereka dengan cara misalnya ya gaya hidup seperti mereka, makanan seperti mereka, kemudian berpakaian seperti mereka, mengecat rambut bahkan menjadi pirang ya, dan lain-lain. Yang kedua adalah dampak demoralisasi. Demoralisasi ini berarti ada penyimpangan moral ya, menjadi ke kiri atau menjadi negatif ya, menjadi jelek ya. Dulunya tingkah lakunya sopan, sekarang menjadi tidak sopan ya. Dulunya ini ya baik, sekarang menjadi buruk ya. Itu adanya demoralisasi, penyimpangan ya. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pendidikan ya, maka akan semakin berakumulasi pada tingkat ekonomi seseorang. Tapi apakah semua orang mampu mencapainya ya? Ketika masih ada perbedaan pendidikan, masih ada perbedaan keterampilan, maka selamanya akan terjadi perbedaan pendapatan ya. Antara pendapatan si kaya dan si miskin sekarang semakin jauh ya, semakin jauh. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, maka terjadilah kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang keempat, timbullah dampak negatif berupa kriminalitas. Kriminalitas adalah perbuatan yang merugikan orang lain ya secara kekerasan ya. Misalnya perkelahian, pencopetan, ya, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Ya, semakin banyak kesempatan kita untuk mengeksplor, maka semakin banyak sumber daya alam yang terpakai. Semakin banyak yang dimanfaatkan, maka apa yang terjadi? Semakin banyak pencemaran, ya. Baik pencemaran udara seperti polusi dari kendaraan bermotor ya, polusi pabrik, asap pabrik ya, polusi dari misalnya pemakaian kulkas di rumah tangga dan lain-lain ya. Ada juga pencemaran lingkungan tanah. Misalnya terjadi pembuangan sampah yang menumpuk di tanah berupa benda-benda yang keras seperti kaleng ya, seperti besi, seperti styrofoam dan lain-lain ya. Kemudian pencemaran air, pastinya membuang limbah cair ke sungai ya, membunuh ikan-ikan, membunuh biota yang ada di air. Kemudian ada pencemaran udara, tadi sudah ya, udara, air dan tanah ya. Baik. Yang keenam adalah kenakalan remaja, atau kenakalan remaja ini biasanya terjadi pada usia di antara 20 sampai 15 tahun sampai 20 tahun ya. Nah, ini terjadi ketika mereka masih masa-masa dalam pendidikan. Nah, kenakalan remaja ini bisa terjadi karena adanya demonstrasi efek. Apa artinya demonstrasi efek? Demonstrasi efek itu adalah meniru tingkah laku yang terjadi atau yang lagi tren di masyarakat. Ya. Jadi ketika ada tren, maka remaja itu gampang sekali mengikuti tanpa memilah-milah. Ya. Sedikit sekali yang bisa memilah antara yang baik dan benar. Tapi kebanyakan itu secara tidak langsung mengikuti. Nah, adanya demonstrasi efek ini, kalau kita kebablasan ya, tidak ada rem, tidak ada kendali, tidak ada nasihat ya, maka remaja itu menjadi lebih vulgar ya, lebih nakal ya, sehingga tidak terkendali kelakuannya, sehingga merugikan orang lain. Baik, yang ketujuh, yang terakhir adalah dampak negatif yang berupa individualisme yang tinggi. Individualisme itu baik ya, karena kita akan mampu menerapkan harga tinggi lebih tinggi ya. Ketika kita
menerapkan harga diri kita lebih tinggi, maka kita tidak akan mau kalah dengan orang lain. Tapi kalau sudah sifatnya itu keterlaluan, maka individualisme ini juga tidak baik, karena akan mementingkan diri sendiri, sehingga merugikan orang lain. Ketika kita mementingkan diri sendiri, maka secara tidak langsung kita akan mengutamakan hak daripada kewajiban. Nah, kita lanjut sekarang. Bagaimana budaya global yang menyerap pada kebijakan pemerintah? Kita mulai dari adanya isu-isu internasional yang berpengaruh pada beberapa aspek. Di antaranya aspek politik. Dalam aspek politik ini berarti bersifat kenegaraan, ya, bisa pengaruh terhadap pemerintahan, ya. Di situ akan menimbulkan adanya demokrasi, kemudian ada keterbukaan, dan ada isu hak asasi manusia. Ya, ini sudah terjadi di Indonesia. Ya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya itu bisa berwujud pada pluralisme. Pluralisme itu berarti adanya perbedaan, ya, atau heterogen yang sifatnya itu berbeda-beda, baik dari segi agama, segi pendidikan, dan lain-lain, ya. Kemudian ada sosial budaya dalam kaitan dengan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini berarti jaringan kita dengan masyarakat, antara keluarga dengan keluarga lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, ya, sehingga terjadi lingkungan hidup baik di tingkat daerah, provinsi maupun negara satu dengan negara lainnya. Adapun aspek yang ketiga adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini menerapkan adanya pasar global dan pesaing global. Bagaimana pasar global ini? Pasar global sifatnya berarti menyeluruh, ya, tidak lagi terbatas pada daerah tertentu. Berarti ini bisa terjadi antara negara satu dengan negara lain, antara benua satu dengan benua yang lain. Kemudian pesaing global. Pesaing global ini berkaitan dengan subjeknya. Siapa pelakunya? Pelakunya di sini tidak lagi tergantung pada orang Indonesia saja atau orang Asia saja, tapi bisa orang di luar benua Asia. Yang sifatnya itu adalah global. Siapa yang bisa memanfaatkan peluang, berarti dia dapat memanfaatkan ekonomi sebaik-baiknya. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan ini, ya, meliputi sesuatu yang terjadi di dalam negara, baik itu pengaruh dari luar maupun di dalam negara itu sendiri. Ya, yang muncul di sini adalah adanya isu teroris. Isu teroris itu anak-anak pasti pernah mendengar kata teroris, ya. Teroris itu adalah sesuatu ideologi, ya, yang mementingkan kepentingan golongan tertentu sehingga merasa golongan lain itu tidak perlu dan berupaya untuk menghilangkan golongan yang lain, ya, karena untuk mempertahankan golongan tertentu. Sebenarnya teroris itu tidak tergantung pada satu agama, misalnya agama Islam saja, tapi bisa terjadi juga pada agama lain, ya, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, atau agama kepercayaan yang lain. Dan itu terjadi tidak pandang bulu, ya. Artinya di Indonesia ada, di Malaysia tidak ada, tidak, ya. Itu tidak pandang bulu, bisa terjadi di mana saja, baik itu negara yang sifatnya pemerintahannya demokratis, atau misalnya kerajaan, ya, atau misalnya komunis. Isu teroris ini bisa terjadi pada siapa saja, pada negara mana saja. Dan ini berarti berkaitan dengan pertahanan dan keamanan suatu negara. Dipahami, ya? Ibu lanjutkan.
Kesimpulan dari aspek-aspek positif dari adanya globalisasi, ya, anak-anak bisa menggarisbawahi bahwasannya pola hidup itu terjadi serba cepat. Kalau serba cepat, evolusi atau revolusi? Ya, revolusi, ya. Kemudian yang kedua, pesatnya perkembangan informasi dan transportasi, pastinya, ya. Informasi kaitannya dengan komunikasi, transportasi bisa darat, laut, udara. Ya. Di darat dulu hanya pakai sepeda ontel, ya, sekarang bisa ada bus, ya, bisa ada tren serba cepat, ya, kereta cepat. Kemudian di udara dulu mungkin belum ada, ya, sekarang ada pesawat, ya, bahkan ada keluar angkasa kita pakai, ya, kendaraan tertentu, ya. Kemudian di air dulunya pakai perahu, ya, sekarang sudah ada kapal, ya, ada yang ini, ya, mungkin kapal selam yang bisa ke bawah laut itu melihat dasar laut, ya. Nah, itu adalah perkembangan dari transportasi. Kemudian aspek positif globalisasi yang ketiga yang bisa kita garis bawahi adalah memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Kalau kita pikir-pikir, apa yang tidak kita ambil dari alam sekarang ini, ya, yang baik yang bisa kita makan maupun yang tidak bisa kita makan itu seakan-akan semua sudah kita ambil, ya, baik sedikit maupun banyak, ya, sudah kita ambil, tidak ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu berarti kita memang belum menemukan, tapi kalau sudah ditemukan, ya, pasti itu akan kita ambil. Nah, ya, ini terjadi pengambilan yang melimpah. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan hukum ekonomi. Anak-anak masih ingat, ya, di kelas 1, bahwasanya manusia itu disebut sebagai makhluk ekonomi. Artinya apa? Karena kebutuhan manusia itu terbatas, tetapi alat pemuasnya sifatnya terbatas, ya. Jadi Ibu ulang, ya, makhluk ekonomi artinya kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tetapi berbanding terbalik dengan alat pemuasnya yang sifatnya terbatas. Nah, ya. Kita lanjut. Bagaimana kita menyimpulkan aspek-aspek negatif dari adanya globalisasi? Ada 3 hal yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama adalah beralihnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Agraris artinya langsung kontak dengan alam, bisa pertanian, perkebunan, peternakan, ya, perkebunan, ya, dan lain-lain. Tapi yang ada kaitannya dengan industri berarti kita mengolah, ya, dari bahan baku setengah jadi menjadi bahan baku jadi atau pakai. Dari kayu kita olah menjadi ada meja, ada kursi, ada almari, ya. Kemudian dari kapas, kemudian kita pintal jadi benang, dari benang jadi kain, kain jadi baju, baju macam-macam, ya. Nah, ini artinya industri, memanfaatkan, mengolah bahan baku dari bahan baku mentah menjadi bahan baku setengah jadi maupun barang jadi yang bisa kita konsumsi. Adapun inti yang kedua dari aspek negatif adalah perubahan dari kehidupan berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan individualitas. Ya, jadi dari kebersamaan berubah menjadi individualis. Ya, ini sudah Ibu contohkan tadi. Orang Indonesia pada dasarnya itu kooperatif. Ya, walaupun kita tidak disuruh kerjasama, kita sudah terbiasa gotong royong, ya, karena empati kita, karena simpati kita itu tinggi. Tetapi dengan adanya era modern ini, kita dituntut secara tidak sengaja menjadi individualis, ya, karena kita tidak lagi komunikasi secara langsung. Kita tidak perlu lagi silaturahmi mendatangi keluarga kita, tapi kita bisa mengucapkan selamat misalnya ulang tahun dengan cara mengirim WA, ya, dan ucapan lain-lain lewat teknologi. Nah, secara tidak langsung kita digiring menjadi individualis, ya. Nah, lama kelamaan maka itu terjadi pada aspek yang lebih besar, ya, sehingga
akan merubah dari segi kehidupan yang lebih besar lagi. Adapun aspek yang ketiga yang perlu kita garis bawahi adalah masuknya pola hidup budaya barat. Pastinya. Kenapa kita perlu garis bawahi budaya barat? Ya, karena budaya barat itu adalah budaya yang dianggap paling modern, yang mendunia, yang diikuti oleh hampir seluruh masyarakat di dunia. Baik itu di belahan bumi barat sendiri maupun di belahan bumi timur, atau bagian bumi selatan maupun bagian bumi utara. Ya. Jadi budaya barat ini bisa pada semua bidang. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang politik, ya, ataupun bidang-bidang yang lain. Nah, hampir semuanya kita terakumulasi dengan budaya barat, baik itu sedikit maupun banyak. Kita lanjut, anak-anak. Bagaimana hal-hal yang perlu kita persiapkan agar kita mampu menghindari diri dari aspek negatif globalisasi? Nah, berarti ini berkaitan dengan upaya, ya. Upaya apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari aspek negatif globalisasi? Yang pertama adalah pembangunan kualitas manusia Indonesia. Berarti SDM, sumber daya manusia. Bagaimana memperbaiki sumber daya manusia? Yang paling hakiki adalah dengan cara melalui pendidikan. Pendidikan ini merupakan hal mutlak yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas manusia, baik pendidikan itu formal maupun informal. Ya. Pendidikan formal dituntut orang itu setara sampai sarjana, ya. Karena punya keahlian khusus, punya pendidikan khusus. Secara informal berarti pendidikan yang kita peroleh dalam segi di luar lembaga resmi. Bisa jadi yang kita terima dalam keluarga, dalam bentuk sopan santun, adat istiadat, bahkan keagamaan. Semua itu harus seimbang, ya, baik informal maupun formal, ya. Jadi antara pendidikan psikologis, kejiwaan maupun pendidikan secara jasmani, ya, keterampilan itu harus seimbang. Maka itu akan mengakibatkan, ya, secara nyata kualitas manusia itu menjadi lebih baik daripada manusia yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Tapi apakah itu mutlak, Bu? Ya. Belum tentu, ya, tidak 100%, karena belum tentu orang yang pasti berpendidikan itu sukses. Atau kebalikannya, orang yang tidak menempuh pendidikan, ya, itu pasti tidak sukses. Belum tentu, ya. Karena itu tergantung dari usaha, ya, dari niat, ya, ataupun tergantung dari ini, ya, kemauan seseorang. Baik, yang kedua adalah adanya pemberian keterampilan hidup. Nah, ini berkaitan dengan life skill, ya. Kalau tadi bicara pendidikan formal dan informal, sekarang keterampilan apa yang secara khusus dimiliki oleh setiap orang? Itu semua adalah untuk menciptakan kreativitas dan kemandirian. Nah, jadi kita tidak menuntut mendapatkan pekerjaan, ya. Kita kerja di mana? Tapi yang kita tuntut sekarang adalah kita menghasilkan kerja apa? Memberi peluang kerja apa, ya, sehingga kita menciptakan minimal pekerjaan pada diri kita sendiri sebelum kita memberi pekerjaan kepada orang lain. Itu artinya kemandirian, ya. Nah, keterampilan ini, ya, baik sifatnya itu istilahnya keterampilan khusus, ya, maupun keterampilan umum. Apa itu keterampilan umum? Ya, secara umum yang bisa dikuasai oleh semua orang, ya. Misalnya, semua orang bisa mengetik, semua orang bisa berlari, semua orang misalnya bisa memasak, ya. Tapi keterampilan khusus yang berbeda. Berlarinya cepat atau tidak, ya. Memasaknya bisa enak enggak, ya. Nah, kalau enak berarti jadi chef, ya, bisa menjual makanannya, ya, mendirikan restoran, ya, mendirikan pekerjaan, bahkan bisa merekrut orang lain untuk bekerja di tempatnya. Nah, itu artinya keterampilan khusus, ya.
Yang ketiga adalah usaha menumbuhkan budaya dan sikap hidup global. Nah, ada di sini kata global. Sekarang kita tidak bisa lagi hidup secara tertutup, ya. Tidak bisa lagi membatasi diri kita dari dunia luar. Pasti kita akan terimbas dengan orang lain, ya. Kita akan terpengaruh dengan perlakuan orang lain. Maka itu artinya kita harus bersiap secara global, ya. Bagaimana menumbuhkan budaya dan sikap hidup global? Ya, berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Kita harus mengikuti apa yang perlu kita lakukan, ya. Mengikuti itu supaya tidak ketinggalan, ya. Nah, dengan ini berarti kita berupaya untuk menjadi lebih maju lagi, lebih bergerak untuk meningkatkan kualitas hidup lagi. Ya, kita lanjut yang keempat adalah usaha menumbuhkan wawasan kebangsaan dan identitas nasional. Walaupun kita bersifat global, budaya global, tapi ingat kita harus menerapkan identitas nasional, ya. Identitas nasional ini berarti kita tidak melupakan bahwa diri kita adalah orang Indonesia, ya. Ketika kita bisa berbahasa Inggris, berarti tidak boleh kita melupakan bahasa Indonesia. Kalau kita walaupun suka makan pasta misalnya, ya, tapi ya tidak memungkinkan kita untuk memakan makanan tradisional kita, ya, seperti kari ayam misalnya, ya. Atau misalnya walaupun kita bersifat individualis, mementingkan kepentingan sendiri, tapi kita tidak bisa melupakan bahwa kita bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, ya. Itu adalah identitas nasional kita. Bagaimana usaha yang terakhir? Yang terakhir adalah menciptakan pemerintahan yang transparan dan demokratis. Ya. Jadi sekarang tidak musim lagi negara itu tertutup. Ya. Cina pun sekarang sudah berubah. Yang dulunya disebut negara tirai bambu, negara tertutup karena menutupi dirinya dari pengaruh luar, sekarang Cina terbalik 360 derajat. Menjadi negara yang paling terbuka sedunia, ya. Bahkan sekarang, ya, sudah mulai mengalahkan Amerika Serikat, ya, sudah mulai menekan secara ekonomi, menekan Amerika Serikat, sehingga produk Cina itu hampir 80% itu terjual di wilayah Amerika. Dipahami anak-anak, ya? Kita lanjut. Bagaimana pola tingkah laku yang dipengaruhi oleh globalisasi? Nah, ini kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita dapat melihat apa yang terjadi pada diri kita dalam era globalisasi ini. Nah, mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah budaya makan. Nah, budaya makan ini setiap dari kita pastinya akan merasakan menu dari wilayah lain. Walaupun kita hidup di Samarinda, tidak melulu kita setiap hari makan nasi kuning, kan? Ya, pasti kita bosan, ya. Tidak melulu kita makan ikan haruan, ya kan? Pasti kita mual kalau hari-hari makan itu. Nah, dari budaya makan ini, ya, kita sudah mulai lebih luas lagi. Kita memakan beraneka macam, beraneka rasa. Tidak hanya dari luar provinsi, tapi kita juga memakan makanan yang berasal dari luar negara, ya. Kemudian yang kedua adalah budaya fashion, pakaian. Kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita pakai pakaian tradisional? Tidak, ya, karena itu tidak praktis, ya. Nah, sekarang kita memilih yang praktis. Kita memakai pakaian secara umum. Fashion kita mengikuti tren, ya, mengikuti budaya global. Nah, yang ketiga adalah budaya kerja. Nah, budaya kerja. Bagaimana kerja kita? Pola kerja kita. Ya, secara global kita mengikuti mereka, ya. Kerja dimulai dari siang hari, berakhir sore hari, ya. Kita bekerja pada lembaga resmi maupun tidak resmi. Kita menggunakan sarana dan prasarana. Kita berkomunikasi dengan orang lain, ya. Kita berangkat menggunakan transportasi. Tidak bisa kita berjalan dari rumah tempat kerja tanpa memakai kendaraan, ya, kecuali kalau dekat, ya kan, dengan melangkah. Tapi ya, kalau misalnya
kita mau sekolah misalnya, dari lokasi di sini, sementara rumah kalian misalnya di air hitam misalnya ya, jalan kaki aja capek, walaupun dekat. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menggunakan transportasi yang sederhana, misalnya pakai sepeda ontel, ya, lebih canggih lagi pakai sepeda motor, ya, atau misalnya lebih canggih lagi ya pakai mobil dan lain-lain, ya. Bahkan kalau mau misalnya dari Balikpapan ke Samarinda ya pakai pesawat, ya, karena habis liburan pulang ya, baru masuk sekolah maka datang pakai pesawat. Nah, kemudian yang keempat adalah budaya musik dan hiburan. Ayo kita lihat musik yang kita dengarkan hari-hari, ya. Apakah itu musik gong, ya, yang asli dari Samarinda, atau misalnya hiburannya itu berupa apa, ya, hadrah aja, misalnya yang Muslim? Tidak, ya. Pasti kita jawab tidak. Kita mendengarkan musik dari semua genre kalau bisa, ya. Kalau dulu orang suka dangdut, mungkin ayah ibu kalian suka dangdut, tapi apakah kalian suka seperti itu? Tidak. Sekarang kalian bergeser menyukai lagu-lagu yang populer, ya. Hiburan pun seperti itu. Orang dulu suka wayang, ya kan? Wayang kulit, mungkin kalian tidak tahu apa itu wayang, ya kan? Nah, sekarang hiburan mulai bergeser. Hiburan tidak wayang kulit lagi, hiburan bisa drama, ya, bisa lain-lain, bisa film, ya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah budaya bahasa. Keseharian kita, bahasa kita itu sudah tidak baku lagi. Coba tanya pada guru bahasa Indonesia, ya. Kita berkata sehari-hari, ya, benar bahasa Indonesia di sini, tapi sering menyerap bahasa-bahasa asing, ya, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin mungkin ya. Nah, itu berarti kita terimbas secara bahasa, ya. Kita terbiasa misalnya pakai halo kalau ditelepon, ya kan? Pasti jawaban pertama halo, lalu assalamualaikum misalnya ya. Nah, itu berarti budaya-budaya yang terimbas secara bahasa. Dipahami ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Waktunya kita lihat dulu. Masih 5 menit lagi Pak Sam ya? Ya. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat kita lihat yang pertama adalah adanya hubungan saling pengaruh antar bangsa. Jadi ada kata istilah saling pengaruh, berarti satu arah, ya. Jadi kalau matematika itu panahnya satu arah ya, saling pengaruh. Nah, berarti ini ada kaitan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia dengan bangsa Malaysia, ya, bangsa di benua Asia dengan bangsa di benua Afrika, ya, itu terkait, ada hubungan. Ya. Hubungannya seperti apa? Misalnya dalam segi contoh yang sederhana saja. Kita lihat ya, Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah selatan karena kita berada di ini ya, daerah selatan. Kalau dari globo itu selatan, bagian selatan dari garis khatulistiwa, berada di bawahnya 0 derajat ke bawah lintang selatan. Nah, Indonesia merupakan bagian dari benua Asia Tenggara yang berada di wilayah Tenggara itu antara wilayah timur dan selatan. Nah, Asia Tenggara merupakan bagian dari benua Asia secara keseluruhan. Ya. Benua Asia merupakan benua yang menempati hampir daratan terluas yang menempati di bumi, yang berhubungan dengan benua lain. Di bagian baratnya ada benua Eropa, ya kan? Kemudian di bagian selatannya ada benua Australia. Kemudian di bagian baratnya lagi ada benua Amerika, dan di bagian timur lautnya ada benua Afrika. Nah, itu saling keterkaitan. Orang Indonesia terbiasa makan nasi. Nasi tumbuh di daerah yang beriklim tropis. Nah, yang beriklim tropis mempunyai musim penghujan dan musim kemarau. Ya, itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Maka orang Asia Tenggara sebagian besar makan nasi, ya. Nah, kemudian
kita hubungkan pengaruhnya itu dengan orang di luar wilayah Asia. Ya. Ketika kita berbicara orang di luar wilayah Asia, bagaimana dengan orang Afrika? Orang Afrika terbiasa makan makanan misalnya roti, ya, gandum misalnya, ya. Begitu juga dengan orang di benua Eropa, suka makan keju misalnya, susu, daging, ya. Nah, itu secara tidak langsung akan terpengaruh antar bangsa makanan tersebut, ya. Orang Indonesia tidak hanya puas dengan makan nasi, kita menemukan makanan lain dengan menggunakan lauk misalnya daging, ya, memasak sesuatu menggunakan keju, ya, yang semua itu adalah hasil dari benua lain. Nah, apakah di benua lain juga memerlukan dari orang Indonesia? Tentunya, ya. Padi, beras tidak hanya diolah menjadi nasi, tapi bisa diolah menjadi tepung. Ya. Tepung bisa berguna untuk membuat roti. Roti dimakan oleh orang Eropa. Nah, berarti itu ada hubungan yang sederhana dalam saling pengaruh. Nah, kemudian yang kedua adalah perlunya kesadaran global. Nah, jadi perlu, ya, ada kesadaran. Kalau kita menutup diri, tidak sadar bahwa kita hidup di era modern, maka kita akan tertindas, ya. Maka kita akan disepelekan, maka kita akan dikucilkan, ya. Tapi kalau kita sadar bahwasanya kita hidup di era modern, maka kita akan menyesuaikan hidup kita dengan era modern. Kita tidak lagi gaptek teknologi, kita tidak lagi buta informasi. Itu yang dinamakan kesadaran, ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun global civil society. Artinya apa? Kita perlu membangun pertahanan diri sendiri secara global, ya. Bagaimana, ya, kita memang terimbas dengan semua yang berkaitan dengan modern, dengan globalisasi. Tapi kita perlu menjaga keamanan untuk diri kita sendiri, ya. Amannya seperti apa? Berarti kita perlu memilih mana yang sesuai dengan pribadi kita, ya, mana yang sesuai dengan masyarakat kita, mana yang bisa kita kembangkan, dan mana yang perlu kita hilangkan. Ya. Baik, anak-anak, ya, kita lanjut sedikit lagi, ya. Nah, kita sampai pada pengaruh globalisasi dalam aspek-aspek positif dan negatif, ya. Ini rangkumannya, ya. Jadi rangkuman tadi secara menyeluruh bagaimana aspek positif dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, aspek positif yang kita ambil adalah misalnya membanjirnya barang-barang dari luar negeri sehingga banyak pilihan bagi pembeli. Terus harga barang-barang semakin murah dan kompetitif. Terus kemudian bermunculan mall atau pusat perbelanjaan. Ada lagi banyak investasi dari luar negeri ingin menanamkan modalnya. Atau misalnya dapat berbelanja dengan kartu kredit, internet, dan ambil uang via ATM. Ya. Bagaimana aspek negatif dari bidang ekonomi? Adalah matinya usaha orang kecil, ya, usaha kecil yang tidak kompetitif. Kemudian munculnya kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan petani. Kemudian adanya upah kerja yang belum profesional atau masih rendah, misalnya di bawah UMR, ya. Kalau UMR-nya misalnya 1,5 juta, ternyata masih ada orang yang diberi upah di bawah 1,5 juta, ya. Misalnya upah hariannya misalnya 100, ini nggak sampai 100, misalnya 50.000 hariannya. Tapi kalau kita kalikan satu bulannya berapa, ya kan? Nah, mungkin nggak sampai 1,5 juta, ya, di bawah 1 juta bahkan, ya. Kemudian jumlah angka pengangguran tinggi. Nah, ini adalah aspek negatif dari segi ekonomi. Nah, kita lanjut. Bidang sosial budaya. Aspek positifnya adalah terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Kemudian kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan maju. Yang ketiga, tumbuhnya sikap kompetitif secara sehat. Kemudian ada lagi tumbuhnya jiwa kewirausahaan, ya, entrepreneurship. Terus terjadi pengembangan pemikiran yang kreatif dan rasional. Dan yang terakhir adalah pendapatan masyarakat makin meningkat.
Adapun aspek negatif dari bidang sosial budaya adalah diantaranya kesulitan mengendalikan dan seleksi masuknya budaya asing yang tak sesuai. Kemudian mudahnya memperoleh barang-barang yang ilegal. Ya, artinya ilegal berarti tidak legal, ya. Ilegal berarti di luar pemasaran yang kita bisa beli lewat pasar gelap misalnya, ya. Nah, ini merugikan, ya, merugikan produsen, ya. Walaupun menguntungkan konsumen, ya. Tapi produsen menjadi rugi karena tidak lagi mendapat keuntungan yang tinggi, ya. Kemudian aspek negatif dari sosial budaya adalah yang ketiga, makin meningkatnya budaya kekerasan dalam masyarakat, ya. Berarti ada pergeseran tadi budaya, ya, keras. Orang gampang tersinggung sekarang, ya. Orang gampang marah, orang gampang kelahi, ya. Orang gampang melakukan tindak kekerasan kepada orang lain. Nah, itu merupakan imbas dari aspek negatif sosial budaya. Kita lanjut, satu slide lagi. Pengaruh yang ketiga pada bidang politik, aspek positif yang terjadi adalah makin meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Kemudian munculnya partai-partai politik baru. Terjadinya perubahan lembaga-lembaga negara dan sistem ketatanegaraan pada suatu negara. Kemudian meningkatnya keterbukaan dan jaminan keadilan dalam bernegara. Kemudian mengurangi ketergantungan rakyat dari kekuasaan negara. Kemudian mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Ya. Bisa dipahami, ya. Bagaimana dengan aspek negatif dalam bidang politik? Misalnya yang pertama adalah munculnya sikap arogansi politik. Nah, arogansi politik dalam hal kekuasaan dan politik. Nah, dapat kita lihat, ya, adanya kemudian money politik dalam kehidupan masyarakat, ya, suap menyuap, ya, suap menyuap di masyarakat, tidak hanya di kalangan pejabat, tapi kalangan rakyat rendah juga suap menyuap. Ya. Kemudian yang keempat, bidang Hankam, aspek positif yang muncul adalah kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara. Kemudian adanya hubungan kerjasama yang erat antar negara dalam menghadapi kejahatan dan gangguan keamanan internasional. Kemudian adanya kerjasama dalam hal pengamanan zona teritorial dan bajak laut. Adanya arus imigran gelap atau perdagangan senjata. Nah, ya. Adapun aspek negatif dari Hankam adalah munculnya gerakan-gerakan separatis, pemberontakan di daerah-daerah, ya. Ini separatis. Kemudian adanya gejala disintegrasi bangsa yang membahayakan. Adanya ini ingin keluar dari suatu kesatuan. Contoh yang terjadi di Indonesia Timur Leste melepaskan diri dari NKRI. Kemudian ada isu bahwasanya Irian Jaya mau lepas dari NKRI, ada isu bahwasanya Aceh mau lepas dari NKRI. Itu merupakan, ya, aspek negatif dari bidang Hankam, ya, yang disebut sebagai gejala disintegrasi, ya. Adapun aspek negatif yang ketiga adalah terjadinya pelanggaran teritorial suatu negara, ya, artinya melanggar masuk ke wilayah suatu negara, ya. Jadi tidak dengan izin resmi. Banyak yang terjadi ini di laut, ya. Banyak dari nelayan asing yang masuk ke zona ZEE Indonesia, ya, yang mencari ikan di dalam zona ZEE Indonesia. Nah, itu berarti mereka tidak berarti melanggar, ya, wilayah teritorial kelautan Indonesia. Ya, ini banyak terjadi, ya. Kemudian aspek negatif di Hankam yang keempat adalah adanya campur tangan pihak asing terhadap kebijakan dalam negara. Nah, Bu contohkan begini. Misalnya isu politik ini, ya, penentuan presiden di Indonesia. Ya, pasti ada upaya untuk melakukan kampanye-kampanye untuk ini, ya, mendukung partai tertentu sehingga memilih presiden tertentu untuk dijadikan atau disahkan. Ya. Apakah itu terjadi dengan mulus atau dengan ide-ide orang Indonesia?
Ternyata tidak, ya, banyak tumpangan-tumpangan ide, ya, tumpangan-tumpangan kepentingan, ya, dari orang luar terhadap Indonesia. Dengan cara apa? Misalnya, ya, menyumbangkan dana kampanye pada partai tertentu dari negara lain asalnya, atau ya misalnya mendukung isu tokoh tertentu, ya, untuk dijadikan presiden dengan cara memberitakan di media kebaikan-kebaikannya, bahkan menjelekkan lawannya misalnya. Itu terjadi, ya, itu ada intervensi dari pihak asing kepada Indonesia, ya, itu dari segi politik. Apakah tidak terjadi dari segi lain? Tentunya tidak, ya. Tentunya hampir pada semua segi kehidupan itu ada intervensi atau ada campur tangan dari negara asing. Yang paling banyak adalah dalam segi ekonomi. Investasi aja kita lihat, ya, lebih banyak investasi asing atau investasi orang Indonesia pribumi. Hampir 60%, ya, industri di Indonesia itu adalah investasinya orang asing, ya. Berarti mereka yang memegang kendali besar di bidang ekonomi. Nah, ya, itu membuktikan bahwasannya, ya, kepentingan Indonesia itu sebenarnya ada campur tangan kepentingan orang luar, ya. Kita tidak tahu orang luar pastinya siapa, bisa jadi orang barat, ya, orang timur, orang selatan, orang utara, ya, kita tidak tahu, ya. Bagaimana anak-anakku sekalian bisa memahami dari sini, ya? Ada pertanyaan? Oke. Apa pertanyaan? Akila 9A menanyakan, Bu, saya ingin bertanya, apakah globalisasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Ya. Apakah globalisasi itu penting dalam kehidupan masyarakat? Ya, pasti, ya, pasti. Globalisasi itu penting dalam kehidupan masyarakat, ya. Karena secara otomatis terimbas pada semua bidang kehidupan masyarakat, ya. Maka kita perlu tadi, ya, kita harus berupaya berbudaya global. Nah, artinya apa, ya? Kalau kita tidak mengikuti budaya global, maka kita akan terpinggirkan, menjadi marginal, ya, menjadi terasing. Ya, bayangkan orang lain pakai internet, ya, tahu informasi. Kita masih bertahan pakai surat, masih bertahan membaca koran, ya, masih bertahan membaca berita majalah. Majalah terbitnya seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Nah, apa yang terjadi? Kita akan ketinggalan, ya. Kita akan ketinggalan. Maka secara otomatis globalisasi itu penting pada kehidupan masyarakat, karena ini sudah menjadi aspek yang berpengaruh, ya, yang berpengaruh secara tidak langsung pada kehidupan masyarakat, ya. Baik, Gila, paham, ya? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, Ibu sarankan anak-anak untuk membaca lebih detail lagi, ya, di bab 2 ini, ya, dari tema subtema A, B, C, dan D ini, ya. Sebenarnya subtema D ini masih ada beberapa slide, ya, mungkin kita akan selesaikan pada pertemuan berikutnya, ya. Tinggal mungkin ada 10 slide, ya. Ini berkaitan dengan masih tema 2 penutup, ya. Dan saya informasikan sebenarnya untuk semester 1 untuk pembelajaran IPS itu 2 tema, ya, 2 KD, ya, 2 KD, dan kebetulan terjadi pada 2 tema 1 dan tema 2. Insya Allah kalau minggu depan kita habis di tema 2 ini, Ibu informasikan, ya, pastinya kita akan menempuh ulangan harian dulu, ya. Setelah ulangan harian, mungkin kita akan membahas tema 2 yang terakhir, ya, itu berkaitan dengan mungkin semua rangkuman dari tema 2, ya. Baru kita akan menginjak materi selanjutnya. Nah, kebetulan tema 3 ini sebenarnya untuk di semester 2, ya. Tapi saya informasikan semester 2 itu walaupun sama 2 tema, tapi kalau kita sudah menginjak tema yang keempat, yaitu tema sejarah, kita akan belajar sangat banyak sekali, ya. Di situ menumpuk pembelajaran kita. Nah, ya. Kalau bisa untuk tema 3-nya kita belajarkan di semester 1,
Jadi kita fokus nanti di semester 2 kita belajar tentang tema 4 sejarah ya. Kebetulan tema 3 nanti tentang ekonomi. Ya. Baik anak-anak ya. Tetap semangat ya. Jadi informasi dari kurikulum tadi minggu depan kita ini dulu ya. Off dulu, jadi tidak ada live seminggu. Jadi anak-anak bisa mengerjakan ulangan harian di Google Classroom ya, di Google Classroom. Jadi ada ulangan hari Rabu berarti IPA dan IPS ya. IPS berarti tentang tema 2 dari subtema A sampai tema D ya. Jadi bisa dikerjakan, bisa dicek pada hari Rabu minggu depan ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, kalau tidak paham anak nanti bisa mengulangi, saya share nanti ya materinya di Google Classroom, atau misalnya anak-anak mau melihat tayangan ulang bisa melihat di TV One Spansa ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan salam sehat ya, tetap makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan ya, berolahraga ya, berinteraksi dengan keluarga ya, membantu pekerjaan orang tua, dan jangan lupa tetap belajar dan semangat ya. Kita tutup pertemuan kita dengan berdoa bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.